Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah semantik pada minggu ini. Saya Irna Hardiana akan memaparkan tentang materi The Study of Meaning. The Study of Meaning. Kali ini kita akan membahas 4 poin utama pada materi ini, yaitu yang pertama, the systematic study of meaning. Yang kedua, the nature of language. Yang ketiga, language and individual. Dan yang keempat itu demonstrating semantic knowledge. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, the semantic study of meaning. We are necessarily interested in meaning. We wonder about the meaning of a new word. Sometimes we are not sure about the message we should get from something we read or hear, and we are concerned about getting our own message across to others. We find pleasure in jokes, which often depend for their humor on double meaning of words or ambiguities in sentence. Maksudnya adalah ketika seseorang berbicara kepada kita, atau misalkan kita membaca sesuatu, membaca sebuah teks misalkan, kita menelaah atau mencari makna sebenarnya dari kalimat tersebut apa sih? Supaya tidak menimbulkan salah persepsi atau ambigu, ya kadang ada kalimat yang ambigu. Jadi kita harus benar-benar tahu makna yang sebenarnya itu seperti apa. Dan konteks dari kalimat itu apa? Apakah ini berhubungan dengan humor yang buat kita ketawa? Kalau misalkan kita nggak tahu maknanya kan, meskipun mereka orang yang berbicara kepada kita itu bercanda, kadang jika kita tidak bisa menangkap artinya, maka kita tidak akan tertawa seperti itu. Jadi perlu ditelaah apa sih maksud dari orang tersebut berbicara kepada kita. Terus ada 3 aspek yang menjadi basic untuk menentukan meaning tersebut. Yang pertama itu psikologi. Psikologi itu how the human mind seeks meaning and work with them. Jadi kalau psikologi itu dilihatnya dari pola pikir si pembicara. Jadi ketika kita mengartikan apa yang pembicara bicarakan, itu kita mendasarkannya kepada teori psikologi. Karakteristik orang tersebut seperti apa? Kalau misalkan karakteristik orang tersebut humoris, oh berarti yang mereka katakan itu harusnya lucu nih, seperti itu. Yang kedua itu filosofi, concerned with how we know how many particular fact that we know or accept as true is related to other possible facts. Nah, di sini kalau filosofi itu berdasarkan logika. Didasarkan pada logika, pencarian maknanya itu kita pakai logika dan segala pengetahuan yang kita tahu. Lalu yang terakhir itu linguistik, to understand how language work. Jadi didasarkan pada teori-teori linguistik. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke the nature of language. Asal mula bahasa. All human societies have language, and contrary to some popular but unfounded opinion, every now language is complex and subtle, capable of expressing whatever its speaker needs to express, and capable of changing to meet the changing need of the speaker.
The nature of language, jadi maksudnya adalah semua manusia di dunia ini punya bahasa. Mereka berbahasa, berkomunikasi, menyampaikan pendapat mereka masing-masing melalui bahasa yang mereka miliki sendiri. Dan bahasa tersebut itu bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Dan bahasa tersebut bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah susunannya, aturan-aturannya, tergantung dari kebutuhan si pembicara tersebut itu apa. Jadi seperti itu. Nah, subpoin yang ketiga itu language and the individual. Our ability to use language and our ability to think that conceptualize develop at the same time, and this ability depend on each other. Jadi maksudnya kemampuan kita berbahasa dan berpikir itu berkesinambungan. Jadi kedua hal tersebut sama-sama saling ketergantungan, berjalan beriringan bersama. So, while we may retain some memory of learning to read and write, jadi ketika kita menggunakan memori kita untuk belajar membaca dan menulis, which we began around the age of 6, we do not remember learning to understand what was spoken to us in the first 4 or 5 years of life, and still less our struggle to speak. Jadi, ketika kita mulai belajar untuk berbicara atau membaca, kita itu belum bisa menangkap apa yang orang lain katakan hanya dalam satu kali. Seperti itu. Thus it happens that the knowledge which each of us has about our native language is partly conscious and explicit, but to a large extent unconscious and implied. Nah, di sini dalam bahasa dan individual ada dua macam ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang memiliki keterkaitan dengan manusia. Yang pertama itu fonologi. Sebelumnya kita sudah pernah belajar fonologi. Fonologi adalah pengetahuan tentang bagaimana ujaran tersebut keluar dalam sebuah bahasa. There are units called phonemes which combine in various possible ways, but not all possible ways to express meaningful units such as words. Untuk mengungkapkan unit-unit arti makna seperti kata. Sintaks. Yang kedua itu sintaks is the knowledge or description of the classes of words. Kalau sintaks ini ilmu yang mempelajari tentang kelas kata, sometimes called part of speech. Biasanya kita sebut dengan part of speech. Part of speech itu seperti subjek, predikat, objek, predicate, object, adverb. Seperti itu. And of how members of these classes go together to form phrases and sentence. Jadi terus di sintak ini juga mempelajari tentang bagaimana kelas kata itu bergabung menjadi sebuah frase atau kalimat. Syntax deals with grammatical categories like tense, number, or aspect categories. They differ from language to language and which are present somewhat in all language.
Dan di slide terakhir ini, subpoint number 4, ini demonstrating semantic knowledge. Contoh di sini ada 4 kalimat contoh mengenai atau bagaimana cara kita mencari tahu sebuah makna dalam sebuah kalimat. Ini ada nomor 1 AB, nomor 2 AB, nomor 3 AB, dan nomor 4 AB. 1A dan B, mari kita cari tahu dua kalimat tersebut memiliki makna yang sama atau tidak. Kalimatnya berbeda, tapi kita cari tahu maknanya sama atau tidak. Nih, saya bacakan. Rose is married to Tom. Nomor 1A. Nomor 1B, Rose is Tom's wife. Nomor 1A artinya Rose menikah dengan Tom. Yang B-nya, Rose adalah istri Tom. Nah, menurut kalian, ini maknanya sama atau tidak? Sentence-nya sudah pasti berbeda, tapi maknanya sama atau tidak? Nomor 1 itu sama ya maknanya. Rose menikah dengan Tom. Kalimat keduanya, Rose adalah istri Tom. Jika Rose sudah menikah dengan Tom, otomatis dia adalah istri Tom. Jadi, dua kalimat ini berbeda, tapi maknanya sama. Nomor 2A. David is an unmarried adult male. David adalah laki-laki dewasa yang belum menikah. 2B. David is a bachelor. David adalah seorang bachelor. Nah, maknanya tidak sama kalau yang ini. Yang pertama itu, ya David belum menikah. Yang kedua, David adalah seorang bachelor. Itu tidak memiliki makna yang sama. Kalau nomor 3, this knife is too dull to cut the rope. Pisau ini terlalu usang untuk memotong tali. Yang 3B-nya, this knife isn't sharp enough to cut the rope. Pisau ini tidak terlalu tajam, tidak cukup tajam untuk menggunting tali. Nah, dari dua kalimat ini kita bisa simpulkan bahwa dua kalimat ini berbeda tapi maknanya sama. Di mana ada sinonim di sini, cudul. Cudul itu usang ya, terlalu usang. Kalau terlalu usang berarti dia sudah tidak tidak tajam lagi seperti yang disebutkan di kalimat kedua. Jadi sama-sama tidak bisa menggunting tali gitu. Terus kalimat nomor 4, Victoria likes to sing. Victoria suka menyanyi. 4B, Victoria doesn't sing. Victoria tidak menyanyi. Kedua kalimat ini maknanya berbeda. Karena nomor 1 itu Victorianya suka menyanyi. Nah, yang kedua itu Victoria tidak menyanyi. Jadi tidak ada persamaan makna di sini. Nah, presentasinya sudah berakhir. Sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih teman-teman semua saya ucapkan yang sudah hadir dan menyempatkan untuk melihat presentasi saya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan, kesalahan penjelasan, atau ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang jelas. Mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan cukup sekian dari saya untuk sesi kali ini. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.